Yo. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Di siang yang berbahagia ini, saya dan Cak Gozali kembali menemui rekan-rekan yang tercinta ya, sahabat-sahabat di Facebook maupun di media sosial yang lainnya ya. Ya seperti biasa kami akan menyajikan berbagi tentang nasionalisme, bela negara, kemudian gambaran Islam yang rahmatan lil alamin sesuai tugas kami, bukan begitu ya Cak ya? Iya. Oke. Kemudian akhir-akhir ini kita melihat situasi di Indonesia ini semua hal tuh dibolak-balik ya, terutama dari kaum-kaum yang saya anggap pengkhianat bangsa atau pelongong pemerintah atau antek asing apapun lah, bebas ya. Tapi ini sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya, seperti misalnya ya saya tidak usah ceritakan lah, tapi ini adalah bentuk satu rekayasa sosial di mana orang mendungu-dungukan orang yang benar tuh dungu, terus kemudian orang kafir mengkafir-kafirkan orang yang benar dianggap kafir. Ini kan suatu perubatan nilai yang luar biasa. Oke, gimana tuh Cak? Ya, jadi ini memang ada upaya sistematis ya Mas ya, untuk mematikan akal. Oke. Ya, lewat mereka ini menggunakan agama. Ya. Jadi sekarang kan kita lihat ini ya, orang mengajak sholat di jalan Mas. Wah, Masya Ya Allah. kan? Terus kemudian ngaji di trotoar. Iya. Ya, Oke. padahal itu nggak ada tuh Mas. Oke, itu perilaku orang kafir bukan seperti itu. Nunjukin sholat di jalan, terus kemudian ngaji di trotoar. Padahal kan jelas dalam Al-Quran sendiri, ada dalam surat Al-Ma'un ya, yang mengatakan bahwa janganlah kau berbuat ria dan kesombongan itu tidak akan masuk ke surga, gitu kan ya kurang lebih. Jadi gini ya, Oke. Itu kafir bukan nih? Kemarin kan sudah saya jelaskan. Iya. Sebenarnya istilah kafir ini kan kita kan maksudnya ini kan kafir kepada Allah ya. Ya. Artinya jadi tertutup ya, tertutup dari petunjuk Allah. Iya. Sementara Allah itu petunjuknya ya, terutama dalam bulan-bulan suci Ramadan ini adalah makmurkan masjid. Iya. Bukan makmurkan trotoar. Bukan makmurkan jalan. Jadi, ya mereka kan sepertinya jadi tertutup dari, kalau kita mengacu ke definisi ya, tertutup dari petunjuk Allah. Ya itu maksudnya kafir Mas. Jadi sebetulnya orang yang sholat di jalan, kemudian yang ngaji di trotoar, itulah sebenarnya orang-orang yang kafir. Kalau kita mengacu ke bahasa ya. Bukan bahasa saja, tapi dari petunjuk Allah juga seperti itu kan kan jelas. kita akan ngajinya ke bahasa dulu Mas. Oke. Ya. Nah, lagi pula kan pertama ya tidak sesuai dengan jati ya yang Mas sampaikan itu. Iya. Surat Al-Ma'un di mana kita itu bilang celakalah orang yang riya dalam sholatnya kan gitu. Iya. Ya, karena memang Allah itu memberi petunjuk. Biasanya kalau orang yang sholatnya riya ini ya pasti nggak baik lah ya. Iya. Coba aja Mas ya, kita lihat ini orang suka pamer-pamer agama itu. Ya, kemarin ada siapa itu Bupati Bogor yang katakan Ade Yasin, aku pikir dia laki-laki Mas. Itu yang melarang hari Valentine. Ternyata ketangkep begitu. Oke, iya. Ya itu luar biasa ya sebetulnya. Jadi akhirnya di Indonesia ini agama jadi di framing untuk melakukan satu kejahatan ya. Jadi ternyata kalau setelah kita pelajari lebih jauh, mereka lah yang kafir sebetulnya, orang yang minta demo, terus kemudian ada juga yang seolah-olah jadi kiai itu. Mas, jadi terus kalau yang menyuruh sholawat sambil ngambil barang di mall tuh
Nah inilah satu kejahatan yang luar biasa ya, yang diselubungi oleh agama. Bayangkan dia bilang bahwa kalau saya ikutin saya sholawat, ambil barang terus pergi. Wah itu kalau saya bilang ini satu grand design ya mas ya. Sebetulnya tadinya tujuannya untuk memprovokasi, untuk membuat situasi anarkis. oh iya iya. Jadi wah, kan bahaya sebetulnya ya. mereka kan sudah lama ya ingin membuat negara kita ini yang dipimpin Pak Jokowi ini ya. Ya saya yakin grand design-nya tidak jauh lah ya. Dari apa yang membuat grand design pada peristiwa perubahan rejim dari Bung Karno ke Orde Baru. Iya. Nah, ketika mereka tidak mampu membuat situasi anarkis ya, seperti tahun 98 ya, dengan berbagai macam demo, lalu mereka pakai agama mas. Iya ini yang jahat. Baca sholat, ambil, nggak usah bayar. Oh gila. Ya itu bentuk provokasi ya. Kita tahu dia punya pengikut yang banyak ya. Ya jelas pengikut yang kalau orang kafir kan pengikutnya sebenarnya kafir juga ya. Munafik lah ya. Sampai rela menyerahkan harta dan sebagainya. Ini setelah ketipu baru sadar bahwa dia tuh kafir. Oke guys. Jadi pada tahun 65 itu tuh terjadi satu pemutaran nilai yang luar biasa ya, dimana orang-orang yang berpaham sosialis atau komunis tuh dibantai oleh Orde Baru. Bayangkan 3 juta orang yang menurut pengakuan Sarwo Edi Wibowo sendiri sebagai komandan lapangan. Dan ini saya catatan ya, Sarwo Edi Wibowo itu kakeknya AHY dan menantunya SBY. Kakeknya AHY beneran tuh mas? Masa pura-pura? Katanya keturunan Rasul. Ya mungkin berat, yang keturunan Rasul kan SBY. Kalau ini keturunan apa? Raden Wijaya. Nggak ngerti lah ya. Nah, Oke guys, inilah situasi tata nilai yang berubah-ubah ya. Dimana ini dibantai 3 juta orang. Kamu paham komunis, bunuh. Memang itu asli ya. Sampai dinaikin ke truk sampah segala ya mas ya. Ya sih, kalau aku yang baca memang seperti itu ya. Jadi ini Bukan sekedar baca aja di laporan CIA ya, juga ada. Ini kan semacam upaya pelecehan kemanusiaan mas. Iya. Dan ini sama kejadian di Irak ini mas ya, oleh ISIS ini. Kan kita tahu ISIS siapa yang bikin ya. Oke. Ya mereka yang mau dibunuh oleh ISIS itu sengaja dihancurkan mentalnya untuk teror orang lain. Dinaikkan sampah. Iya. Ya, lalu dibawa ke suatu tempat, dihinakan lah ya. Dihinakan. Dibawa ke suatu tempat, lubang besar, ya semacam bantek aja itu langsung dilemparkan ke dalam tuh mas. Iya, terus di berapa? Masya Allah, pakai takbir lagi, Allahu Akbar, gila deh. Ya, jadi sama ya, kejadiannya ya. Mereka seolah-olah itu religius, ucap takbir, tapi yang dilakukan sangat jauh daripada nilai-nilai agama Islam mas. Oke guys, jadi memang kami ingin memberikan satu gambaran bahwa banyak sekali penjahat yang ada di Indonesia ya, yang suka mengkafir-kafirkan orang, bahkan itu juga ada di parlemen dan juga ada di politikus gaek ya, yang selalu bilang bahwa Islam itu dijolimi, padahal mereka sendiri orang-orang kafir. Kenapa mereka kafir? Kalau mereka dijolimi, tapi mereka pakai Harley itu mas. Gila ya, luar biasa. Kita nih sebagai rakyat yang mau dibodohi oleh para bajingan politik. Oke guys, mungkin saya juga mohon maaf bagi yang tersinggung. Ya saya harapkan tobat lah kalau untuk para politikus dan para pengadu domba bangsa. Karena kasihan rakyat kita sudah terlalu menderita bertahun-tahun, tidak bisa punya kebebasan berpikir. Oke guys, mungkin segitu dulu dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Mungkin mau desa-desa mendengar kamu bercerita, menangis tertawa.